Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Himawan, sehat Alhamdulillah. Mas? Alhamdulillah sehat Bang Ahmad. Gimana nih? Setelah pemilu kayaknya lebih rileks ya. Kayaknya kemarin sebelum pemilu wah luar biasa kesibukannya ini. Enggak lah, malah malah Oh sebaliknya gitu ya. setelah pemilu banyak. Banyak yang diperjuangkan ya setelah pemilu ya. Suaranya bagus nggak Mas? Alhamdulillah baik. Bagus kita terima di sini. Suaranya bagus nggak? Ya, baik bisa kita terima dengan baik di sini. Baik, Bang Ahmad Nur Hidayat. Ini pagi ini RDS FM membahas terkait dengan wacana makan siang gratis yang rencananya ternyata akan pakai dana BOS begitu. Ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Perekonomian, ada Pak Erlangga Hartarto ya beberapa waktu yang lalu. Dan ini ternyata menuai banyak komplain dan pro kontra lah begitu. Nah, kalau Bang Ahmad sendiri melihatnya seperti apa ini terkait dengan program makan siang gratis? Walaupun ini sebenarnya program dari Paslon 02 kan begitu. Iya, baik Mas Himawan. Ini kita menyaksikan ya bagaimana program-program pemerintah yang dilakukan ini terlihat sekali ugal-ugalan ya. Kalau kita lihat di program makan siang gratis tapi dijalankannya yang punya program itu kan Pak Prabowo, tapi Iya. sudah dijalankan oleh pemerintahan sekarang. Ini kan Mhm. namanya ugal-ugalan. Mhm. Ugal-ugalan itu dalam arti kita ini dalam menyusun APBN, di dalam APBN itu ada nomenklatur program. Mhm. Nomenklatur program itu yang dirancang 1 tahun sebelumnya, dianggarkan, dibahas bersama DPR, kemudian jadilah sebagai dengan undang-undang APBN Ya. yang tiap tahun diketok dan itu yang dilaksanakan. Itu prinsip tata kelola negara yang baik. Mhm. Nah, kalau yang ini kan ugal-ugalan dalam arti loh, ini kan programnya siapa, di, tidak didesain untuk diselenggarakan di tahun ini, tetapi kemudian karena pemilu akhirnya ini buat. Mhm. Ya saya kira kita melihat menyaksikan kok bisa ya negara yang sudah punya aturan main dikelola secara ugal-ugalan dan Mhm. ini belum banyak ya terutama perangkat negara yang menjadi pembalancenya itu bersuara Mhm. lantang. Ini kalau Mhm. kita belum lihat. Kebanyakan kan yang bersuara lantang ini adalah kalangan civil Iya. society, masyarakat sipil. Itu Oke. yang pertama. Yang kedua, terkait konten itu sendiri ya bahwa diambil anggaran makan siang menggunakan dana BOS. Ya, menurut saya itu adalah satu kebijakan yang sangat-sangat keliru. Mhm. Apa alasannya? Kita tahu bahwa dana BOS atau bantuan operasional sekolah itu sebenarnya didesain untuk ya memberikan bantuan yang sifatnya adalah non SDM, Oke. non gaji, Ya. diberikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mhm. Nah, kualitas pendidikannya itu ya pertama persoalan guru, kesejahteraan guru. Nah, sebagian dana BOS itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Ya. Itu mayoritas ya rata-rata di sekolah itu. Mhm. Nah, jadi kalau menggunakan anggaran makan siang dari dana BOS itu sama saja memindahkan Mhm. dana yang diperuntukkan untuk guru kemudian dialihkan kepada untuk murid. Oke. Nah, sebenarnya yang pertama ya kita sudah prediksi ini akan ditolak oleh kalangan guru Guru dan para betul. guru kan sudah bicara ya Ya. mulai dari minggu lalu saya kira di hari Sabtu ada Mhm. penolakan dari kalangan Persatuan Guru. Guru menolak kenapa? Karena itu akan memukul kesejahteraan mereka. Anda bayangkan Mas, dalam satu negara setelah pasca Perang Dunia Kedua, ya Jepang ketika mereka sudah dibom atom, itu kaisarnya sangat paham sekali bagaimana mengelola negara. Dia tanya bagaimana dengan jumlah guru yang ada. Ya. Dan kemudian dia tanyakan kemudian apakah guru-guru ini masih bisa mengajar. Jadi negara itu bangkit kalau gurunya itu punya satu kesejahteraan atau punya insentif dia untuk mengajar, mendidik generasi penerus. Ini yang dilakukan oleh Jepang dan akhirnya Jepang sekarang termasuk negara maju. Maju betul. Nah, kalau kita melakukan anggaran makan siang tapi mengorbankan kesejahteraan guru, ini sama saja kita sedang menurunkan kualitas pendidikan kita. Hmm.
Saya kira kita ini juga kan tidak mau menjadi negara yang punya anggaran tapi banyak tersia-siakan gitu. Iya betul. Hanya masuk ke dalam makan siang saja yang makan siang itu sebenarnya tidak bukan menjadi suatu persoalan. Hmm. Yang menjadi masih persoalan adalah persoalan guru-guru kita yang belum Kualitas sejahtera pendidikannya sehingga begitu ya. mereka belum memberikan kualitas pendidikan yang baik. Saya mau berhenti di situ dulu. Oke. Nah, kalau apa namanya ini kan sudah banyak muncul pro kontra, bahkan banyak yang menyampaikan kemarin dari pihak guru dari PGRI, kemudian dari P2G, juga dari guru-guru yang lain begitu, menolak dengan adanya menggunakan dana BOS ini begitu. Nah, jika program ini memang harus dijalankan begitu, baiknya pakai anggaran apa? Diambilkan dari anggaran apa? Karena jumlahnya tidak sedikit loh ini. Karena 1 tahun kemarin dikalkulasi sekitar 400 lebih triliun begitu kan. Bagaimana? Iya, saya kira ini yang harusnya menjawab adalah yang menjanjikan makan siang ini. Ya kan? Kita sudah katakan anggaran makan siang ini tidak realistis Hmm. dan juga banyak menyia-nyiakan APBN kita untuk satu tujuan yang sebenarnya tidak terlalu signifikan. Ya, kalau dia tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengurangi stunting, ya angka buruk, ya gizi buruk dari anak-anak kita, maka bukan memberikan makan siang. Telat dong kalau gitu. Kenapa? Stunting Iya, karena stunting itu kan dimulai sejak mereka itu di dalam dalam kandungan ya. kandungan, Hmm. dan itu kan di dalam ibu itu harus memberikan perhatian tidak hanya asupan gizinya, tetapi juga perhatian cukup terhadap anak yang lahir itu. Juga kaitannya ada mengenai insentif cutinya. Juga tidak hanya cuti ibunya, tapi cuti ayahnya. Ayahnya Sebetulnya juga. kalau ingin mengurangi stunting itu di situ sebetulnya Kor. Tapi ini kan tiba-tiba alasannya kali untuk menghadapi stunting itu, yang kemudian anak-anak sekolah yang mereka SD yang sebetulnya sudah cukup terlambat mereka diberikan makan siang gratis. Jadi sebenarnya begini Mas, di berbagai negara maju memang makan siang gratis ini ada. Ya, betul. Dan diakui berbagai manfaatnya buat itu anak, ya. Tetapi pertanyaannya adalah dananya ada apa enggak dengan angka 400 triliun ini? Ya. Kalau kita bagi dengan APBN 2024 misalkan ya, kita sudah menghabiskan anggaran untuk bansos aja itu 496 triliun. Dengan APBN kita hanya 3.000 ya kan. Sekitar 500 triliun atau 600 triliun ini sudah digunakan untuk bayar hutang. Hampir 700 atau 800 triliun untuk bayar gaji PNS. Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya secara hitung-hitungan matematik APBN ini nggak ada anggarannya. Kecuali mensiasati tadi menggunakan dana BOS untuk disisipkan program makan siang. Tetapi itu mengorbankan proyek yang lain gitu ya. Operasional sekolah. Gitu. Oke. Nah, ya, karena pertanyaannya kenapa nggak dikorbankan juga anggaran yang lain. Alutsista misalnya. Ya kan alutsista ini kan tidak dalam kondisi perang misalnya, misalkan mau dikorbankan kan. Tetapi kan akan sangat panjang sekali begitu ya rencananya situ. Oke, kalau bicara terkait dengan program makan siang, pertama yang kemudian mengeluarkan program ini kan dari Paslon 02 yang saat ini posisinya masih capres-cawapres karena KPU kan belum mengumumkan secara resmi siapa pemenangnya. Tapi kemudian hari ini pemerintah ternyata terlalu sibuk membahas terkait dengan program ini. Ini apakah kemudian bukan berarti pemerintah mendahului KPU begitu. Sedangkan KPU sendiri kan belum mengumumkan hasil dari Pilpres kemarin begitu. Kalau pandangan Bang Ahmad gimana ini? Ya kalau menurut saya ini harus ditegur secara keras ya. Tapi yang menegurnya adalah DPR. Ya, dia bisa memanggil Menteri Keuangan di dalam Komisi 11 itu sebagai partner kerjanya dia, kemudian bertanya, kenapa ada anggaran ini? Ya, ini kan DPR ini masih reses nih, hari ini hari pertama nih, ya setelah mereka juga bertarung untuk pemilu yang akan datang, ya mereka mungkin nggak kepikiran baru pertama masuk dihadapkan satu pilihan seperti ini. Nah, sebetulnya ini bisa jadi agenda tambahan untuk yang rutin dilakukan. Selain itu juga kan DPR punya agenda besar yang rencananya akan angket. Nah, tetapi saya kira ini bisa dilakukan cepat hanya di level
tanda tangan ketua pimpinan Komisi 11 saja misalkan ini bisa terselesaikan masalah ini, dibandingkan ini uji cobanya sudah jalan dan masyarakat terutama kalangan pendidik itu dihantui, dana mereka akan ditarik sehingga mereka tidak punya kesejahteraan sekolah lagi begitu. Ya, kemarin juga ada yang mengusulkan jika program makan siang gratis ini harus menggunakan dana BOS, maka dana BOS harus ditambah. Menurut Bang Ahmad, memungkinkan nggak dana BOS ini kemudian ditambah untuk kepentingan makan siang gratis ini? Saya khawatirnya begini, Mas. Penambahan dana BOS itu nanti akan menciptakan hutang baru. Oke. Jadi dana BOS untuk membiayai makan siang. Protes masyarakat sehingga seolah-olah lihat nih kan masyarakat protes, kami nggak punya dana tapi ini akan kita jalankan. Akhirnya kita memperoleh mengajukan hutang baru. Dan kalau kita lihat ini memang tidak ada jalan lain selain nambah hutang kalau program ini jalan. Kalau kita nambah hutang, pikir loh, kita nambah hutang untuk sesuatu yang tidak produktif, untuk makan. Kalau kita hutang untuk menciptakan satu produktivitas ekonomi yang lebih tinggi sehingga akan ada profit di masa depan, menurut saya itu lebih bijak. Gitu. Tapi kalau digunakan untuk makan, ini akan menambah ICOR, incremental capital output ratio, ya, dari hutang atau investasi yang masuk. Itu ternyata tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dia programnya tidak berkualitas. Gitu. Saya termasuk yang tidak anti hutang, tetapi saya pengen hutang yang kita produksi ini untuk kemaslahatan atau menciptakan pendapatan di masa depan. Ya, enggak, ini kan pendidikan investasi juga, Mas. Ya, investasi, tetapi lebih baik kita berinvestasinya bukan untuk sekedar makanan. Ya, kita bisa berinvestasinya misalkan ya menciptakan sekolah-sekolah vokasional di mana angka pengangguran tertinggi kita ada di kalangan STM. Vokasional kita coba lihat itu ya, sekolah-sekolah vokasi kita. Itu laboratoriumnya udah out of date. Udah barang rongsokan sekolah. Semua teknik otomotif, mesin otomotifnya masih otomotif zaman piston. Sekarang udah zaman digital. Seperti ini kan bisa di-upgrade. Dan ini bisa langsung menyumbang langsung keterampilan kepada si siswa itu, anak-anak vokasi, sehingga mereka langsung bisa diserap oleh tenaga kerja dan nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonominya itu bisa membayar hutang, kan begitu. Jadi saya kira ini program yang tidak masuk akal, ugal-ugalan, dan serampangan menjalankannya hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa saya sudah menang loh. Nggak ada tuh yang namanya kecurangan. Ini semua program ini, kemenangan saya ini karena saya punya program yang diimpi-impikan oleh masyarakat Indonesia loh. Ojo ke susu lah, Mas, kalau bisa bilang, jangan buru-buru lah. Tapi juga banyak juga kemudian orang-orang yang kita nggak tahu apakah ini menurut yang pendukung 02 begitu. Banyak mengatakan juga bahwa program ini dinanti-nantikan loh orang-orang di daerah, anak-anak di daerah yang mereka kekurangan pangan untuk meningkatkan gizi dan sebagainya. Ini juga bermanfaat untuk mereka-mereka begitu, Bang. Iya, mungkin saja ada yang berpendapat seperti itu, tergantung konteks daerahnya ya. Apalagi kalau daerah-daerah yang ternyata memang di situ ada kemiskinan ekstrim. Tapi kan saya kira tidak semua tempat seperti itu. Kalaupun ada kemiskinan ekstrim itu sudah ditanggulangi dengan bansos. Jadi sebetulnya nggak ada alasan itu. Ini kan butuh makan. Makan itu kalau yang dibutuhkan makan itu tidak hanya anak sekolahan, bagi semua orang di penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrim itu yang perlu dibantu. Makanya program bansos itu ditujukan. Tapi kan jadi masalah, bansos ini kan digunakan untuk kepentingan pemilu. Jor-joran gitu ya. Bukan di daerah yang miskinnya ekstrim, yang daerah-daerah yang dimana istilahnya merah itu, banteng merah itu banyak di situ diguyur, meskipun dia sebetulnya daerahnya cukup kaya. Nah, ini yang ada prioritas yang tidak tepat ya, yang salah dalam pemberian bansos ini, sehingga akhirnya ya tadi yang miskin ekstrim itu tidak diatasi, malah yang diguyur itu daerah-daerah yang the real battle untuk pertempuran pilpres. Ini yang jadi salah kaprah menurut saya. Makanya saya kira isu ini bisa dikatakan isu pengalih dari isu yang utama, Mas. Isu utama ini sebenarnya adalah isu angket. Kemudian diciptakanlah isu-isu kecil seperti ini supaya masyarakat
tidak fokus, padahal kesalahan atau persoalan mendasarnya itu adalah mengenai cawe-cawenya pemerintah, diikutsertakannya program-program pemerintah untuk memenangkan kandidat-kandidat tertentu. Oke. Saya kira itu Ya. Kemudian juga banyak mengatakan kalau program Paslon 02 kemudian diakomodir oleh pemerintah hari ini, kenapa kemudian program di 01 ataupun di 03 kok juga tidak diakomodir begitu? Ada banyak yang kemudian berspekulasi seperti itu. Nah, saya jadi khawatir ini, Bang. Program makan siang gratis ini kemudian ketika banyak pengamat yang mengatakan ini tidak efektif dan sebagainya, saya jadi khawatir. Yang penting programnya jalan begitu. Artinya apapun nanti hasilnya, yang penting program jalan, tidak banyak orang yang protes. Ini loh program saya sudah jalan begitu. Kalau Anda memandangnya seperti apa? Ya, saya kira ini adalah bentuk uji coba, ini adalah bentuk pengkondisian yang dilakukan oleh pemerintah sekarang untuk mengatakan bahwa yang quick count itu menang gitu, yang meneruskan program kami menang. Kita nggak bisa melihat ada urgensi ya, ada urgensi lain ya. Sebetulnya yang paling perlu diadres itu adalah mengenai harga beras. Oke. Tapi kok kita kenapa nggak mengadres isu itu? Karena harga beras itu mungkin tidak memberikan apresiasi kepada pemenang hasil kecurangan begitu. Nah, jadi saya kira ini adalah salah satu bentuk yang paling konkret cawe-cawenya ya Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya dalam memenangkan pasangan 02. Ini sudah tidak terbantahkan. Oke. Baik, terakhir ini Bang Ahmad, mungkin ada yang disampaikan kepada pendengar kita di Solo Raya dan sekitarnya terkait dengan apa yang kita bahas di pagi hari ini. Monggo. Ya, saya kira sebagai penutup saya ingin sampaikan, marilah kita mengembalikan kebijakan pemerintah, terutama kebijakan ekonominya, itu menggunakan prinsip-prinsip good governance, tata kelola yang baik. Dalam good governance itu adalah ada satu perencanaan yang matang, ada satu mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif, ada satu perencanaan dan juga evaluasi yang baik. Tetapi kok akhir-akhir ini, terutama berkaitan dengan makan siang, itu tata kelola pemerintahan yang baik itu ditabrak semuanya. Mengesankan ini yang dikedepankan bukan lagi good governance-nya, tetapi adalah karena kami sedang berkuasa. Nah, prinsip perilaku tindakan karena kami mumpung berkuasa ini sudah tindakan above law, ya, di atas undang-undang, di atas aturan. Kalau begini ceritanya, kita punya sistem untuk memberikan teguran. Oleh karena itu saya kira ini saatnya ya untuk lembaga DPR, BPK dan penyeimbangnya itu untuk memberikan satu tekanan ya, satu pengingatan kepada eksekutif untuk mereka menjalankan roda pemerintahan secara good governance. Kalau tidak, kalau dikelola dengan semaunya sendiri, atau yang saya bahasakan tadi adalah ugal-ugalan, maka Indonesia ini akan masuk ke dalam rezim otoriter, dan rezim otoriter ini tidak bisa atau tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia keseluruhan, karena semuanya tergantung kepada keinginan dari penguasa. Begitu. Baik, terima kasih Bang Ahmad Nur Hidayat pagi ini, pakar kebijakan publik dari Narasi Institute. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu Bang, dan tetap kritis begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.